Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Menurut Worldometers, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia dengan memiliki angka kelahiran cukup tinggi di 2024, yaitu 0,82%, dan angka ini tuh masih terus berlanjut seiring berjalannya waktu gitu. Sebenarnya kita Indonesia tuh punya bonus demografi, tapi di saat yang sama kita juga punya permasalahan kependudukan yang bikin kuantitas dari penduduk Indonesia itu tidak dapat diimbangi dengan jumlah kualitas dan fasilitas yang ada di negara kita gitu. Karena sesungguhnya jumlah kualitas dan fasilitas yang ada di Indonesia itu masih terbilang kurang dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia itu masih terbilang tinggi, yaitu di angka 9,36% di tahun 2023. Data ini diambil oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, sebenarnya banyak solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi hal kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah persebaran penduduk, pembangunan infrastruktur yang baik, dan yang bakalan saya bahas kali ini adalah solusi lapangan pekerjaan. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas perusahaan lokal yang membantu perekonomian dan juga pelestarian budidaya alam lokal di Indonesia, yaitu lebih tepatnya di Bali. Dan nama tempatnya itu adalah Secret Garden Village. Lapangan pekerjaan memiliki peranan yang krusial bagi perekonomian negara. Nah, karena selain menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. Nah, untuk membuka suatu lapangan pekerjaan yang dapat mengatasi tingkat kemiskinan bagi Indonesia, harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Secret Garden Village yang akan kita bahas kali ini. Pendirinya sendiri, yaitu Bapak Billy Hartono Salim, awalnya memang memiliki perusahaan tersendiri yang bergerak di bidang kecantikan dan telah menghasilkan berbagai merek ternama seperti Herboris, Victoria, Miranda, dan North Face di Semarang dengan nama PT Victoria Care Indonesia. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu memiliki label market yang kuat, di mana mengklaim menggunakan bahan-bahan lokal dalam negeri. Dari sini kita dapat melihat pengolahan pada sumber daya alam lokal milik Indonesia, disertai dengan membantu petani lokal untuk tetap bergerak pada bidang tersebut dalam upaya melestarikan sumber daya alam Indonesia. Namun, bagi Pak Billy Hartono itu nggak cukup. Beliau tuh punya mimpi untuk melestarikan budaya Indonesia. Dia tuh pengen untuk menyebarluaskan produk lokal yang tidak kalah bagus dengan produk impor. Selain memperkenalkan produknya, dia juga pengen agar masyarakat tuh lebih tahu tentang Indonesia itu sendiri. Jadi, dari banyaknya wilayah yang ada di Indonesia, Pak Billy Hartono ini melihat Bali sebagai salah satu tempat yang cocok untuk merealisasikan mimpinya tersebut. Mengingat Bali yang saat itu tuh sudah terkenal akan bidang pariwisatanya, serta kekayaan alam yang masih terawat, itu tuh menambah nilai plus bagi Pak Hartono gitu. Lalu dia tuh kemudian akhirnya mampu mewujudkan mimpinya pada tanggal 1 Mei 2016 dengan membuka tempat wisata edukasi di Kabupaten Tabanan dengan nama Secret Garden Village. Tapi pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi para penduduk Bali? Itu khususnya di daerah Tabanan, karena cabangnya tuh di daerah Tabanan. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya, bahwa Indonesia tuh punya bonus demografi. Nah, untuk lebih jelasnya, bonus demografi itu potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan ketika jumlah usia produktif, yaitu 15-64 tahun, itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah usia yang tidak produktif, yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Nah, dengan kata lain, kebanyakan penduduk Indonesia ini udah berada di usia produktif dan menjadi potensi modal besar bagi Indonesia. Dan hal ini tuh dapat direpresentasikan dalam Secret Garden, di mana rata-rata usia daripada karyawan di sini itu berusia 25 tahun ke atas dan masih termasuk ke dalam usia produktif. Lalu kebanyakan karyawan di sini tuh didominasi oleh warga lokal Tabanan dan juga dari kabupaten yang lain. Posisi pekerja di sana tidak hanya sebatas pada tour guide aja, tapi ada bidang research, manajemen, marketing, dan juga ada barista di sana. Jadi macam-macam. Dari sini tuh kita dapat melihat bahwa Secret Garden sangatlah membantu bagi para warga setempat untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki banyak posisi pekerjaan di sana juga untuk meningkatkan kualitas ekonomi di daerah Bali, khususnya di daerah Tabanan. Tapi sama seperti tempat wisata lainnya, pada saat pandemi COVID-19 terjadi, Secret Garden itu harus ditutup sementara, yaitu ya untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut dan para karyawan harus dirumahkan.
Setelah pandemi berlalu, barulah Secret Garden Village kembali dibuka dan para karyawan di sana sekarang hanya sekitar 120 orang, yang dimana awalnya itu ada 300 karyawan di sana. Nah, itu ada pemotongan karyawan yang terjadi di sana gitu untuk membuat Secret Garden Village tetap ada. Jadi harus ada resiko yang diambil oleh Secret Garden, yaitu pemotongan karyawan. Nah, walaupun COVID-19 udah lewat, tapi hal itu masih belum cukup untuk mengembalikan situasi di Secret Garden Village seperti biasa gitu ya. Dimana alasan dibalik kurangnya jumlah karyawan tuh karena jumlah pengunjungnya belum serame sebelumnya gitu. Dan hal ini tuh pasti bakal ngefek ke pendapatan yang didapatkan oleh Secret Garden Village. Meskipun tingkat kunjungannya tuh baru capai 78% bila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Penjualan pada tiket masuk masih belum mencapai tingkat maksimal juga. Meskipun begitu, masih ada tambahan pendapatan yang datang dari para pengunjung yang membeli produk-produk serta makanan dan minuman di sana. Memang belum ada rincian spesifik sih tentang jumlah pendapatan dari penjualan produk-produk tersebut. Tapi walau demikian, kontribusi dalam penambahan angka pemasukan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena namanya pemasukan tetap pemasukan, itu juga tetap uang ya guys ya. Tidak hanya bergantung pada pendapatan dari pengunjung lokal, Secret Garden Village juga terlibat dalam perdagangan ekspor produk-produknya. Meskipun fokusnya saat ini tuh masih pada pasar dalam negeri, tapi perusahaan ini tuh memiliki potensi untuk memperluas jangkauannya ke pasar internasional di masa depan. Hal ini memberikan peluang tambahan bagi peningkatan pendapatan di masa mendatang. Nah, dengan demikian, meskipun pendapatan Secret Garden Village Bali dari kunjungan wisata tuh belum mencapai titik yang maksimal, diversifikasi sumber pendapatan melalui penjualan produk dan potensi ekspor menjadi strategi yang penting dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan pendapatan di masa mendatang. Nah, jadi Secret Garden Village adalah salah satu bentuk contoh dari pembukaan lapangan pekerja dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia, terutama di daerah Bali ya. Dengan bergerak di bidang pariwisata serta penjualan produk lokal, membantu dalam menyerap tenaga kerja lokal dan memaksimalkan potensi demografi yang dimiliki di daerah Tabanan, terutama penduduk berusia produktif. Secret Garden Village memberikan kontribusi yang positif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Perusahaan Secret Garden Village memberikan gambaran dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan pembangunan pada ekonomi lokal dalam menjadi bagian dari pembangunan Indonesia ke depannya atau di masa depan. Dan itu saja semua materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang mungkin terselip dalam video. Saya lupa ngedit atau gimana nantinya. Terima kasihnya, saya akan berusaha memaksimalkan hasil videonya untuk menjadi yang terbaik dari hasil karya saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton.